kita lanjutkan pembacaan visi misi berikutnya yang langsung akan disampaikan oleh calon nomor urut 3 kepada Bapak Muhammad Salim. Kami persilahkan. Bisa dimulai. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Grati yang saya hormati, Bapak Kapolsek Grati, Bapak Dan Ramil, dan semua jajaran Muspika yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati. Yang terhormat juga jajaran dari PLH Pelaksana Harian Desa Sumberdamai dan seluruh jajaran perangkat BPD dan seluruh undangan semuanya yang hadir pada sore ini yang saya hormati dan saya banggakan. Dan tak lupa juga buat calon kita, calon kepala desa Sumberdamai yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sore ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bermajah dalam rangka visi misi. Kita akan menggelar pesta demokrasi, kita laksanakan dengan baik ya. Ini yang akan kita laksanakan pada tanggal 10 bulan 10 2023. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memimpin kita dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan pada saya untuk membacakan visi misi. Visi misi itu adalah janji. Visi misi itu adalah janji. Janji seorang calon kepala desa yang harus dilaksanakan ketika dia jadi. Tidak bisa 1 tahun, 2 tahun. Artinya, katakan jabatan ini 6 tahun atau 9 tahun. Yang jelas visi misi itu ketika dia jadi, dalam kurun dia menjabat, visi misi itu harus terrealisasi. Nah, ini perlu dipahami. Ini kan live streaming ini ya. Biar semuanya bisa melihat bahwa janji itu harus ditepati. Ini biar masyarakat tahu ya. Oke, saya lanjut. Visi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, masyarakat desa yang aman dan sejahtera. Itu visi saya. Misinya yang pertama, meningkatkan manajemen pemerintahan yang demokrasi, terbuka, bersih, dan partisipatif. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan desa yang lebih aman dan tentram. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan, peningkatan produksi dan peningkatan produktivitas serta penyediaan infrastruktur. Meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan potensi sumber daya alam SDA, partisipasi perempuan serta pembinaan keagamaan masyarakat desa. Yang keenam, mewujudkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana desa. Itu jelas. Program kerja yang pertama tadi saya sebutkan bidang pemerintah. 1. Meningkatkan pelayanan publik khususnya di kantor desa dengan sistem pelayanan cepat, tepat dengan metode pelayanan 4S, senyum, sapa, salam, dan santun. Jadi pelayanan harus seperti itu. Tidak boleh metudut, itu tidak boleh. Rakyat itu adalah raja, kita ini pelayan, itulah menjadi.
Yang kedua, perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terbuka, serta pengelolaan keuangan desa secara transparan dan bertanggung jawab. Tiga, meningkatkan kerjasama, sinergitas dengan Badan Permasyarakatan Desa atau BPD. BPD itu mitra, perlu dikatakan mitra kepala desa. Kalau dulu BPD itu Badan Perwakilan Desa, sekarang juga tingkatan sama BPD, tapi sekarang Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dulu zamannya Pak Bambang itu ada yang namanya LKMD, LMD, seperti itu. Itu harus sinergi dengan pemerintah desa. Tidak oleh ada gap, tidak ada. Semuanya demi desa kita. Lanjut, keempat, meningkatkan peranan serta memberikan pengamanan kepada kelembagaan yang ada di desa seperti BKK, LPM, Karangtuna, RT, RW, kelompok informasi masyarakat atau KIM, kelompok usaha bersama atau kubang kelompok tani dan lain-lain. Bidang keagamaan, meningkatkan peranan pengurus badan kontak majelis taklim desa dan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, pelatihan, pemandikan mayat dan lain-lain itu sudah normatif, sudah dilaksanakan. Kita perlu peningkatan saja. Meningkatkan peranan pembinaan TK, TPK atau di masjid masing-masing. Jadi TPK itu, TPA itu kalau sekarang TPQ. Itu sekarang lagi menjamur, itu perlu ditata dan dikelola, ditarisir. Bagaimana kita menganggarkan semuanya? Memberikan insentif biaya operasional bagi pembina TPQ atau TPA melalui alokasi dana desa sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak bisa serta-merta harus diatur nominalnya berapa. Itu sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Itu jelas sekali aturannya. Tidak boleh kita mentang-mentang atau main-main dengan itu semua. Yang kelima, membangun sarana dan prasarana pendidikan dinia non formal, dinia takmidna, bertujuan untuk melengkapi perubahan di SD RI sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bidang pembangunan. Bidang pembangunan dan pelestarian hasil pembangunan. Yang pertama, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di desa. Itu ada anggarnya, ada jalurnya. Perlu diketahui, tidak boleh serta-merta. Yang kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Jelas, meningkatkan bersama dengan PLN untuk pengadaan jaring listrik yang masih tersisa. Banyak itu di desa kita. Melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana desa yang mengalami kerusakan yang merupakan aset desa, perlu dijaga. Yang kelima, mengaktifkan kekompakan pemeliharaan pemanfaat yang ada di desa di dusun, yaitu kelompok KPP menjadi motor penggerak dan pemeliharaan sarana desa. Kalau dulu namanya OPI, zamannya Pak Yusuf ya. Ada BKM seperti itu. Yang keenam, memfasilitasi rencana kerja pemeliharaan sarana dan prasarana desa yang akan diperbaiki. Yang keempat, bidang pertanian dan perkebunan. Pertama, satu, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi, baik irigasi primer maupun irigasi sekunder. Itu perlu dibenahi dan ditingkatkan. Kalau sudah baik, kalau perlu ditingkatkan, ditingkatkan. Itu peningkatan pembangunan perintisan dan perkerasan jalan tani dan jalan produksi, sama alasannya kayak yang tadi. Meningkatkan pengadaan alat mesin pertanian, alsinta, ekstraktor dan perontok padi. Selama ini juga sudah ada. Meningkatkan kebetulan baik di bidang pertanian maupun bidang perkebunan guna merubah pola pikir masyarakat mengelola sawah dan kebunnya supaya hasil produksinya baik. Ini melalui penyuluhan bisa dilakukan seperti itu. Yang kelima, bidang ekonomi. Satu, meningkatkan pembangunan sarana pasar desa. Bisa dilihat, nanti bisa ditingkatkan dan dikelola. Yang kedua, meningkatkan modal usaha BUMDes melalui APBD desa, kabupaten dan APBD provinsi. Memberdayakan pedagang yang ada di desa, kelompok tani, peternak sapi untuk menggunakan dana pinjaman BUMDes yang akan meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarganya. Itu nanti bisa dianggarkan dan dikelola, bisa dibuat seperti itu. Bagaimana caranya? Nanti kalau sudah jadi dibuktikan. Memfasilitasi kelompok usaha bersama untuk kebanyakan dan mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti home industry dan jahit-jahit. Ini sebenarnya sudah ada ini. Sudah ada, tapi perlu ditingkatkan demikian seterusnya karena banyak yang ada di desa kita. Yang kelima, memfasilitasi bantuan alat produksi home industry yang potensial bisa dengan melengkapi proposal. Gimana Pak? 1 menit. Siap. Bidang pendidikan dan pemudaan, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan sarana prasarana PAUD bagi dusun yang belum memiliki sekolah atau PAUD. Yang kedua, memberikan insentif dari pendidikan
kegiatan kemudahan agar lebih berarti bidang olahraga seperti sepak bola, voli, bulu tangkis, dan sepeda dan lain-lain. Bidang keagamaan meningkatkan koordinasi kerjasamanya dengan pihak dalam rangka pembinaan penyuluhan kepada masyarakat tentang keagamaan, keamanan, ketertiban dan lingkungan desa. Yang kedua, meningkatkan penyuluhan tentang kesadaran hukum. Yang ketiga, mengaktifkan Linmas serta memberdayakan dengan memberikan insentif biaya operasional melalui dana desa sesuai peraturan yang ada. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.